Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi saudara terkasih yang pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Gideon Muji Slamet. Jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema doa adalah kebiasaan orang Kristen. Sebelum kita berdoa, sebelum kita membaca dan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon urapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur atas kasih setiamu, berkat-berkat, anugerah, keselamatan, dan juga kesempatan hidup yang Tuhan beri buat kami sampai hari ini. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur, mensyukuri semuanya ini karena semuanya ada baik bagi kami. Makasih Tuhan kalau pada pagi hari ini juga kami boleh berjumpa bersama-sama dengan saudara terkasih yang walaupun lewat udara, tapi biar kesempatan ini menjadi pujian, menjadi hormat bagi nama Tuhan, menjadi waktu yang indah buat kami bersama-sama untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang harganya melebihi ribuan keping emas, menjadi milik kami yang paling berharga, menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh saja, satu ayat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tema atau topik di atas adalah hidup orang Kristen. Ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya ulang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan nyata di dunia ini, siapapun pasti punya seorang sahabat yang paling dekat. Sekalipun banyak sahabat, tetapi sekali lagi hanya satu orang sahabat yang paling dekat, yang tujuan dan guna sahabat yang paling dekat adalah untuk sharing atau untuk curhat. Ada banyak hal yang membuat kita malu atau tidak bisa menyampaikan isi hati kita, keluh kesah kita kepada banyak orang. Jadi dipikir atau dirasa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar, bahkan diharapkan bisa memberikan solusi atau jawaban dari setiap persoalan beban hidup ini diutarakan kepada sahabat yang paling dekat sebagai tempat untuk curhat. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 tadi dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, dikatakan segala sesuatu
Artinya bahwa sekali lagi mendekat kedatangan Yesus yang kedua kali, atau katakanlah hari kiamat ini sudah dekat. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dikatakan bahwa dunia ini semakin lama bukan semakin baik, semakin mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali, dunia sekali lagi tidak semakin baik tapi justru semakin jahat. Dikatakan orang tidak bisa mencintai Allah, tidak bisa mencintai sesama. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi atau ego masing-masing. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8 dan selanjutnya, adalah ajaan untuk kita saling mengasihi, memberikan tumpangan, saling membantu, dan juga untuk kita melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Itu artinya sekali lagi bahwa mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali, dunia tidak semakin baik, manusia tidak bisa mengasihi Allah dan tidak bisa mengasihi sesama. Mereka hanya mengasihi dirinya sendiri dan lebih mencintai daripada uang. Dunia tidak semakin baik, keadaan semakin jahat, keadaan semakin tidak menyenangkan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, dunia ini adalah tempat asing buat kita, karena kewargaan kita yang sesungguhnya adalah keluarga kerajaan surga. Jadi kita di dunia ini hanya numpang. Di dunia ini kita hanya sebagai pendatang. Itu sebabnya kalau anak-anak Tuhan hidup penuh penderitaan, penuh tantangan dari saudara kita yang tidak kenal Yesus, itu sudah selayaknya, karena kita bukan orang dunia ini. Dan kalau hidup kita di dunia ini enak, hidup kita di dunia diterima oleh banyak orang, justru kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Kehidupan saat ini susah, sulit. Semuanya, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi orang-orang di luar Kristen pun mengalami kesusahan, mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kemana kita harus mencari solusi? Tidak mungkin kita berharap dari dunia ini, karena semuanya keadaannya sama. Dan hanya ada satu sahabat yang paling dekat, yang paling karib dengan kita. Kita bisa mengutarakan, kita bisa curhat kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun situasi keadaan kita. Hanya Yesus, sahabat yang paling dekat, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedia untuk mendengar keluh kesah kita. Bahkan karena terlalu banyaknya beban persoalan hidup ini, kita tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Yesus sanggup mengerti bahasa air mata kita. Air mata yang dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan duka, air mata yang bahagia karena terharu betapa Tuhan sangat mengasihi, atau air mata buaya. Tuhan tahu bahasa air mata kita. Pada saat pagi yang indah ini, tema atau judul khotbah pada hari ini, doa adalah kebiasaan orang Kristen. Mengapa kita perlu berdoa? Dan mengapa kita harus berdoa? Dan mengapa doa itu satu keharusan atau kebiasaan bagi anak-anak Tuhan? Paling tidak ada 3 hal besar yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pentingnya doa bagi kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, pada saat kita bertelut, pada saat kita bertekuk lutut kepada Tuhan,
Yang pertama adalah mengakui kebesaran Tuhan. Pada saat kita bertelut, pada saat kita berdoa, pada saat kita menangis di hadapan Tuhan dengan bahasa apapun yang dapat kita mengerti, karena banyak persoalan, beban berat, curhat kepada Tuhan, sebenarnya kita mengakui kekuasaan Tuhan, kita mengakui kedahsyatan Tuhan, kita mengakui Allah pencipta alam semesta ini. Kedaulatan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha ada, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya pun tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dia Allah yang sebenarnya, bukan Allah berdasarkan pengakuan manusia. Seandainya orang Kristen di Indonesia ini semuanya tidak mengakui bahwa Yesus bukan Allah, atau Yesus bukan penguasa alam semesta ini, kealahan Yesus sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Dia Allah yang berkuasa pencipta alam semesta ini. Kealahan Allah, kealahan Yesus tidak tergantung kepada pengakuan manusia. Tetapi pada saat pagi ini, sekali lagi, pada saat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan karena beban berat persoalan hidup ini, yang pertama kita mengakui keberadaan Tuhan, kita mengakui kedahsyatan Tuhan, kita mengakui kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ajaan, panggilan daripada Yesus, undangan daripada Yesus bagi setiap orang yang merasa beban berat untuk datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Inilah undangan yang paling berbahagia, inilah undangan yang paling indah daripada segala undangan yang ada di dunia ini. Kalau kita mendapat undangan, orang yang punya gawe, kita berpikir 10 kali yang dipakai jagong apa. Kita berpikir nanti pakai baju apa, pakai sepatu apa, merek apa. Kita bingung, stres. Tapi undangan yang Tuhan berikan kepada kita, undangan yang tidak ada syaratnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Inilah undangan yang paling indah daripada segala undangan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Alam semesta pun tunduk dan taat kepada Tuhan. Mereka yang tidak punya pikiran, yang tidak punya kecerdasan, tunduk dan taat kepada Tuhan, apalagi kita yang diciptakan lebih indah dari segala-galanya. Yang kedua, pada saat kita bertelut di hadapan Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita bisa bernafas karena Tuhan. Kita bisa bepergian ke sana kemari karena Tuhan. Kita bisa belajar karena Tuhan. Kita bisa bangun pagi melihat pasangan hidup, melihat anak-anak juga karena Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Alkitab, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 17 mulai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, itu terkutuk di hadapan Allah. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengalami panas terik dan selalu menghasilkan buah setiap saat. Orang yang tidak pernah berdoa itu orang yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa seakan-akan dia tidak butuh Tuhan karena bisa sendiri. Jadi dia orang yang sangat sombong. Tetapi orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, karena dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa Tuhan. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan, tapi kesombongan akan dihancurkan oleh Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18. Jadi yang kedua, kalau kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu, sekecil apapun kita tidak bisa. Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan doa adalah kebiasaan orang Kristen. Karena dengan berdoa kita mengakui kedahsyatan Tuhan, kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dengan berdoa kita mengakui dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Oleh sebab itu, mari kita biasa berdoa, jangan biasa tidak berdoa. Kita biasa doa puasa, jangan puasa doa. Doa puasa adalah doa yang disertai puasa. Kalau puasa doa berarti tidak pernah berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Dan Tuhan yang menjadi sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling karib dalam kehidupan kita, Dia bersedia mendengar keluh kesah kita. Doa itu mudah, tidak bertele-tele, tidak perlu biaya. Kalau kita, saya yakin bahwa kita semua punya HP. Kalau paket data atau pulsa mulai habis, kita bingung cari duit, kita bingung
lari sana lari sini beli pulsa supaya kita dapat menggunakan HP bisa berbicara, bisa video call, bisa kirim WA dan lain sebagainya. Itu kita perlu biaya. Nah, doa ini tidak perlu biaya, Bapak Ibu. Doa tidak perlu uang. Dan doa lebih indah daripada kita bercakap-cakap dengan HP. Karena HP tidak bisa mencapai surga, tapi doa kita bisa mencapai surga, dan doa kita bisa menggerakkan surga untuk turun tangan dalam kehidupan kita, menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang ada. Betapa indahnya doa. Mari kita menjadikan doa sebagai nafas hidup orang Kristen, bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi sebagai nafas hidup orang Kristen. Sehingga dengan doa kita memuliakan nama Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Dengan doa kita rendah hati, mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jangan sombong, jangan seakan-akan kita tidak butuh Tuhan. Kita bisa sendirian, kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang ada. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita ingin diberkati Tuhan, sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Orang yang rendah hati, mengakui keterbatasan kita, mengakui siapa kita, dan kita hanya mengagumi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Kalaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalaupun kita di tengah-tengah persoalan yang datang silih berganti bertubi-tubi, persoalan satu belum selesai, persoalan yang lain datang, 3, 4, 5 persoalan sekaligus datang. Ingat, kemana kita lari? Hanya kepada Tuhan, satu pribadi yang paling agung, yang paling mulia, namun yang mau dekat dan bersahabat dengan kita yang orang-orang berdosa ini. Dia mau mendengar keluh kesah kita, dia mengerti bahasa air mata kita, dan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Inilah indahnya Allah kita, Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Sekali lagi kami bersyukur dan bersyukur kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang biasa berdoa, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadikan doa menjadi kebiasaan buat hidup kami. Dan sekali lagi, doa adalah nafas hidup kami. Tanpa doa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa kami tidak akan hidup. Kami hanya menjadi mayat-mayat yang berjalan, mayat-mayat yang diberi kesombongan, yang tidak mengakui akan keberadaan Tuhan. Makasih Tuhan, karena pada saat kami bertekuk lutut di hadapan Engkau, kami mengakui keberadaan-Mu, kami mengakui keagungan-Mu, kami mengakui kekuasaan-Mu. Pada saat kami bertekuk lutut kepada Engkau, kami mengakui keterbatasan kami, dan kami perlu kuasa yang tidak terbatas. Dan kuasa yang tidak terbatas hanya ada pada Engkau, Allah pencipta alam semesta ini. Dan pada saat kami rendah hati mengakui keberadaan kami, Engkau akan memberkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya sahabat kami, satu-satunya tempat untuk kami menaruh segala keluh kesah kami, karena hanya Engkau yang sanggup mengerti akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pasangan hidup yang Tuhan beri buat kami kadang-kadang tidak mau mengerti dan tidak bisa mengerti.
Sahabat saudara yang paling dekat sekalipun kadang-kadang tidak mengerti. Mereka hanya mau dekat kalau kami yang ada kelimpahan berkat secara materi. Tapi pada saat kami tidak punya apa-apa, mereka lari meninggalkan kami. Tapi Engkau beda dari yang lain ya Yesus. Engkau justru akan semakin dekat memeluk erat kami saat kami kedinginan, pada saat kami kelaparan, pada saat kami khawatir dan takut. Engkau justru semakin dekat, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kasih-Mu yang luar biasa, ajaib, dahsyat. Terima kasih kepedulian-Mu ya Tuhan. Terima kasih undangan yang begitu indah dalam hidup kami ini. Kami akan datang setiap saat, kami akan datang setiap waktu, kami akan datang bagaimanapun kondisi kami untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Engkau. Ya, kebenaran firman pada pagi ini menjadi milik kami yang paling berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan dan pendengar Radio Buana Asri yang paling berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.